Badger 17, is it Alpha 595? Alpha 595, I copy. Get the fuck out of here! Let's go! Run! Run! Copy that. Danger close. 20 seconds. February 1993. Film dibuka dengan narasi yang diangkat dari kisah nyata. Pada tahun 1993, tepatnya di bulan Februari, telah terjadi ledakan besar yang menghancurkan ruang bawah tanah gedung Menara Kembar World Trade Center. Lalu pada bulan Agustus 1998 adanya serangan lanjutan, di mana gedung kedutaan Amerika di Nairobi dan Dar es Salaam telah dibom oleh kelompok teroris. Dan terakhir pada tahun 2000 adanya bom bunuh diri di kapal militer Amerika atau kapal militer US Cole. Dari rangkaian aksi serangan ledakan tersebut diketahui dilakukan oleh jaringan teroris Bin Laden. Semua rencana pengeboman tersebut mereka lakukan di tempat tersembunyi di pegunungan Afghanistan. In the mountains of Afghanistan, Bin Laden planned these attacks. Pada 9 September 2001, Ahmad Shah Massoud, seorang pemimpin aliansi utara, dibunuh oleh 2 anggota Al-Qaeda. Kematian Massoud mengguncang aliansi utara dan menghapus satu-satunya ancaman bagi Taliban untuk berkuasa di Afghanistan. Scene berlanjut pada 11 September 2001. Diperlihatkan seorang tentara Amerika dari pasukan khusus Angkatan Darat bernama Kapten Mitch Nelson baru saja pindah ke rumah baru mereka bersama dengan istri dan anaknya. Selang berapa lama diberitakan adanya aksi penabrakan pesawat ke gedung World Trade Center. Daddy, look. 2 planes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on the country. We have reported that one of the planes was an American Airlines 767 that had been hijacked. Scene selanjutnya memperlihatkan anggota pasukan khusus dari Detasemen Operasi Badan Hijau Alpha 595 atau yang dikenal dengan nama ODA 595 yang sedang melaksanakan latihan rutin di hari terakhir mereka. Setelah itu mereka pun dijemput untuk kembali ke markas. Latihan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Spencer. Lalu scene berpindah ke kantor Departemen Pertahanan Amerika. Nelson menemui atasannya yang bernama Letcol Bowers. Kepada Bowers, Nelson meminta agar dirinya bergabung kembali dengan timnya karena ia ingin memburu kelompok Al-Qaeda yang telah menyerang gedung World Trade Center dan membuat kekacauan di negaranya. Namun permintaan Nelson ditolak atasannya karena Nelson saat ini tidak memiliki tim dan dirinya juga telah dimutasikan ke divisi yang lain. So get back to your goddamn desk and let me do my job. Nelson pun lalu menemui Spencer yang sedang menyaksikan berita di TV mengenai runtuhnya gedung World Trade Center setelah diserang oleh kelompok teroris jaringan kelompok Al-Qaeda. Diketahui akibat serangan tersebut telah menelan korban jiwa yang sangat banyak hingga mencapai ribuan jiwa. Diketahui juga Taliban telah mendanai serangan tersebut. Nelson pun memberitahu Spencer rekan timnya itu bahwa dirinya ditolak untuk bergabung kembali dengan tim. Did you talk to Bowers? Yeah, I did. I told him I want back in and he said no. Spencer pun lalu menemui Letcol Bowers agar Bowers memberi izin kepada Nelson untuk kembali bergabung dengan tim. Spencer juga meyakinkan bahwa mereka sangat terlatih dan selalu berhasil menyelesaikan misi-misi berbahaya dan pantas untuk berangkat ke Afghanistan. Yeah, okay. I'll pull you a captain and get you in the game. Karena sangat meyakinkan, Bowers pun menemui Nelson dan langsung memberikannya misi. Pada 16 Oktober 2001, Nelson dan timnya pun diberangkatkan ke Uzbekistan dan mendarat di pangkalan K2 97 mil utara perbatasan Afghanistan. Di pangkalan militer tersebut, Nelson dan timnya bergabung dengan anggota tim ODA yang sudah terlebih dahulu tiba di sana. Total anggota mereka berjumlah 12 orang yang dipimpin langsung oleh Kapten Nelson. Selanjutnya, Nelson dan Spencer pun menemui atasan mereka, Kepala Strategi Komando Pasukan Khusus bernama Mulholland. Atasan mereka menjelaskan Bin Laden membangun kamp pelatihan teroris di seluruh Afghanistan. Bin Laden atau kelompok Al-Qaeda adalah otak dari semua serangan ledakan bom di Amerika, sedangkan Taliban adalah tentaranya. Di Afghanistan, Taliban memiliki benteng pertahanan yang sangat besar sekaligus markas utama kelompok Taliban untuk menyusun strategi berbagai serangan. Tempat tersebut berada di wilayah Mazar-i Sharif.
Untuk itu Nelson dan timnya harus merebut tempat tersebut dari tangan Taliban. Dengan begitu mereka dapat melumpuhkan Bin Laden serta kelompok Al-Qaeda-nya. Tapi Nelson dan timnya tidak bisa beroperasi sendirian. Atasannya meminta Nelson untuk menemui Jenderal Dostum, seorang panglima perang Afghanistan dari Aliansi Utara. Dikarenakan Dostum memiliki pasukan yang sangat banyak serta memiliki intelijen yang sangat baik dan mengetahui medan tempur di sana. Dostum juga memiliki misi yang sama, yaitu membunuh semua kelompok Taliban atas dasar dendam. Tapi Dostum tidak bisa juga menyerang kelompok Taliban sendirian karena tidak memiliki senjata tempur yang besar seperti yang dimiliki oleh pihak Amerika. Untuk itu Nelson diminta juga untuk bisa bekerjasama dengan Dostum agar bisa mengalahkan kelompok Taliban secara bersama-sama. Atasannya pun memberitahu Nelson bahwa ia akan mengirim Nelson dan 11 anak buahnya untuk turun di Afghanistan Utara pada malam ini juga. Di sana nanti mereka akan bertemu dengan seorang mata-mata dari CIA untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan Nelson. Your wheels up at 2200. Task Force Dagger. I choose you. You and 11 men. Now, knock that up. Go. Pada malam harinya, Nelson dan timnya pun diberangkatkan ke target operasi dengan menggunakan pesawat Boeing CH-47 Chinook. Mission equipment is set. Yellow flare tap. 595, we are clear for takeoff. Right gun has landing area in sight. Bring for 25. 20. Setibanya di Afghanistan Utara 40 mil selatan Mazar-i-Sharif, Nelson dan timnya dijemput oleh 2 orang pemandu untuk mengantarkan mereka ke Camp Al-Lamo. Dan hari itu juga menjadi hari pertama bagi Nelson dan timnya menjalankan tugasnya. This is it. Call it the Alamo. Di Camp Al-Lamo, Nelson diberitahu mata-mata CIA tentang info kelompok Taliban yang memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Yang mana kelompok Taliban ini memiliki seorang pemimpin yang sangat kejam bernama Mullah Razan. Saat ini Taliban sedang berkonflik dengan Aliansi Utara yang dipimpin oleh Jenderal Dostum, seorang panglima perang dari Afghanistan. Setelah memberikan informasi, mata-mata CIA ini pun pergi untuk melaksanakan tugas yang lainnya. Di hari kedua, Jenderal Dostum dan pengikutnya datang ke Camp Al-Lamo untuk menemui Nelson dan timnya. Tanpa perlu kenalan yang cukup panjang, Jenderal Dostum pun lalu mengajak Nelson untuk bertempur dengan Taliban saat ini juga. Namun Nelson mengalami kendala di mana ia dan timnya harus bertempur dengan menggunakan kuda. Selain itu juga kuda yang disediakan Dostum untuk Nelson hanya 6 ekor. Untuk itu Nelson pun membagi 2 tim. Tim Alpha akan dipimpin oleh Nelson, sedangkan tim Bravo akan dipimpin oleh Spencer. Spencer dan timnya akan tetap berada di Camp Al-Lamo, sedangkan Nelson akan pergi bersama dengan Dostum. Alright, Diller, Coffers, Michaels, Bennett, Jackson, here with me. Falls, Black, grab the day packs, extra ammo. Go us, dude. Good luck, boys. Scene selanjutnya berpindah ke suatu daerah di tepi desa Base Camp. Tempat tersebut telah 3 tahun di bawah kekuasaan Taliban. Di sana kita diperlihatkan pemimpin Taliban bernama Mullah Razan yang akan mengeksekusi mati seorang perempuan di depan anak dan suaminya. Perempuan itu harus dibunuh karena ketahuan mengajarkan anak-anaknya ilmu pendidikan. Mullah Razan sangat melarang semua anak perempuan di bawah 8 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Scene kembali ke Nelson yang tergabung di tim Alpha yang ia pimpin. Saat ini mereka sedang berada di wilayah desa Delhi 320 mil selatan Mazar-i-Sharif menuju ke Gua Chowbaki. Setibanya di Gua Chowbaki, Dostum meminta Nelson dan timnya untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan menyerang kelompok Taliban. Keesokan paginya di wilayah kependudukan Taliban desa Basecamp 28 mil selatan Mazar-i-Sharif, Nelson dan Dostum beserta seluruh anak buah mereka sudah bersiap untuk menyerang kelompok Taliban.
Nelson pun memberitahu Dostum strategi yang akan mereka gunakan untuk menggempur kelompok Taliban, di mana ia akan turun untuk mendapatkan titik koordinat lokasi target. Setelah itu, ia mengirimkan datanya ke pusat kontrol agar pesawat tempur mereka bisa melakukan serangan dari udara. Tapi Dostum melarangnya karena itu sangat berbahaya. Give me your map. Dostum pun lalu meminta agar Nelson menjatuhkan bomnya berdasarkan titik lokasi Taliban yang ada di peta. Namun Nelson meragukan hal tersebut. Tak ingin perdebatan yang lebih panjang, Nelson pun menghubungi pesawat tempur mereka untuk menjatuhkan bom di titik lokasi berdasarkan saran dari Dostum. We need a drop on enemy position. 8472 6543. How copy? Over. Badger 17 is Alpha 595. Alpha 595, I copy. Someone explain to these guys we missed. Titik koordinat yang salah membuat bom yang jatuh tak sesuai dengan target sasaran. Akhirnya, Nelson pun memutuskan untuk turun agar mendapatkan titik koordinat lokasi target yang tepat. Namun Nelson malah mendapat serangan tembakan dari Taliban hingga mereka semuanya pun harus baku tembak. Alright, stay here, let's go! Cleared hot! Move, move! Move back! Move! Berhasil meledakkan wilayah pertahanan terdepan kelompok Taliban di desa Basecamp, Nelson dan Dostum berserta anak buahnya pun kembali lagi ke Gua Chobaki dan akan kembali lagi menyerang kelompok Taliban keesokannya lagi. General, B-52s are in position. Keesokannya lagi masih di wilayah yang sama, yaitu di Basecamp wilayah kekuasaan Taliban. Mereka semua berkumpul di sana untuk menyerang kelompok Taliban lagi. Anak buah Nelson pun lalu mengirim titik koordinat lokasi target ke pusat kontrol agar pesawat tempur mereka segera menjatuhkan bomnya. Dan pertempuran pun dimulai. Sakar begini! Go! Pada pertempuran kali ini, Nelson dan Dostum harus mundur terlebih dahulu dari medan tempur karena tak sanggup melawan kelompok Taliban yang keluar menggunakan tank. General. Di depan Gua Chobaki, Nelson memarahi Dostum yang tak memberitahunya jika Taliban memiliki tank dan jalur khusus untuk menyerang balik. Nelson menganggap Dostum masih banyak merahasiakan informasi tentang Taliban kepadanya. Nelson meminta agar Dostum memberikan semua informasi yang ia butuhkan agar mereka bisa mengalahkan Taliban. Guarding me and start trusting me. I believe you.
Pada malam harinya, Dostum memberikan informasi kepada Nelson. Dostum mengatakan satu-satunya jalan menuju ke Mazar-i-Sharif lewat celah Tiangi. Tapi sebelum itu mereka harus merebut wilayah basecamp terlebih dahulu agar bisa masuk ke sana. Keesokan paginya, Nelson memberitahu anak buahnya untuk strategi serangan selanjutnya. Nelson lalu membentuk tim lagi dengan nama Tim Charlie, terdiri dari Dealer, Benes, dan Cover, serta beberapa anak buah Dostum untuk pergi ke pegunungan dan menyergap pasukan persenjataan Taliban yang akan lewat celah Tiangi. Kemudian Nelson menghubungi Spencer untuk meminta Spencer dan timnya agar segera bergabung dengan mereka sekarang di Gua Chobaki. Go for Bravo. Welcome to the Ritz, boys. Tak lama kemudian basecamp diluluh lantakan oleh serangan udara. Selanjutnya Nelson dan Dostum mengecek keadaan basecamp apakah sudah benar-benar kosong atau masih ada kelompok Taliban. Setelah jauh turun ke bawah untuk memeriksa, ternyata Nelson dan Dostum terkena jebakan dari kelompok Taliban. Diam-diam kelompok Taliban ini bersembunyi di balik bangunan untuk menyerang balik, sehingga pertempuran mereka pun kembali diperlihatkan. Captain! What's the order? Cover Dahlstrom! Follow him! Move! Move! Go! Jones! Moving! Milo! Ready? One good! Akhirnya mereka pun berhasil menguasai wilayah desa basecamp dari tangan Taliban. Dostum pun memberitahu Nelson kenapa ia sangat membenci Taliban dan ingin membunuh mereka semua. Itu karena dulu Mullah Razan pemimpin Taliban telah membunuh semua anggota keluarganya. Di hari operasi yang ke-16 di tepi utara celah Tiangi, tim Charlie yang terdiri dari Dealer, Bennett, dan Cover serta anak buah Dostum yang lainnya berhasil meledakkan gudang pasukan Taliban. Sedangkan di sisi selatan celah Tiangi, tepatnya di Gua Sulgareh, tim Alpha beristirahat sementara di sana. Di saat itu Spencer memberi kabar buruk ke Nelson bahwa markas mereka telah mengutuskan tim lain yang nantinya mereka akan bersama Jenderal Atta menuju ke Mazar-i-Sharif. Jenderal Atta sendiri adalah musuh Dostum dan itu bisa menghancurkan rencana mereka semua jika itu benar-benar terjadi. Nelson pun lalu menemui Jenderal Dostum. Nelson memberitahu bahwa ada pasukan lain dari kesatuan yang sama seperti Nelson dan tim akan datang ke Mazar-i-Sharif bersama dengan Jenderal Atta dari arah tenggara. Dostum yang mendengar kabar tersebut, ia pun lalu pergi bersama dengan sebagian besar pasukannya dan meninggalkan Nelson di sana. Tanpa Dostum, akhirnya Nelson dan timnya pun memutuskan untuk menyerang kelompok Taliban dengan kekuatan seadanya bersama dengan beberapa anak buah Dostum yang masih bertahan. Sebelum berperang, Nelson membagi tugas. Spencer dan Black akan bergerak dari arah kiri untuk memanggil serangan udara. Milo, Jackson, dan Essex akan menyerang musuh dari sisi barat.
Dealer, Corvus, dan Bennett akan menyerang dari sisi utara musuh untuk menghalangi bala bantuan Taliban memasuki Mazar-i Sharif. Sedangkan Fox dan Michael akan melindungi Nelson dan Jones dari serangan penembak jitu di sisi selatan. Operasi di hari ke-20 di celah Tiangi sisi selatan, Nelson dan Jones melihat seorang pengintai dari atas bukit. Nelson pun lalu meminta Fox dan Michael untuk membunuh pengintai tersebut. Target. Good hit. Semua tim pun telah bersiap di posisinya masing-masing untuk melakukan serangan. Dalam pantauan mereka, selain dilindungi Taliban, kelompok Al-Qaeda ini dilindungi juga tentara asing yang dikenal dengan pasukan 055. Setelah mengawasi pergerakan musuh, Spencer pun lalu menghubungi pusat komando untuk menjatuhkan bom sesuai dengan titik koordinat lokasi target yang telah ia kirim. Viper 47, this is Bravo 595. Laser target designator 38.65. Target, tanks in the open. Shot, Chief. Di saat Spencer akan meminta menjatuhkan bom yang kedua kalinya, tiba-tiba kelompok Taliban ini muncul dari arah depan sambil mengangkat tangan. Spencer mengira kelompok Taliban ini menyerah. Ia pun lalu melaporkannya ke Nelson. Alpha 595, this is Bravo 595. We got a situation here. Sementara di sisi utara, Dealer dan timnya mendapat serangan dari kelompok Taliban yang membuat antena radio mereka terjatuh. Dealer pun berusaha untuk mengambil antena radio tersebut, dan di saat itu juga ia melihat kelompok Taliban sedang membawa peluncur rudal melewati celah Tiangi. They got a BM-21 and they're going into the gap. Ah, shit. Stay there. Kembali ke Spencer. Di saat Spencer dan pasukannya akan melakukan penggeledahan ke kelompok Taliban ini, tiba-tiba salah satu di antara mereka melakukan aksi bom bunuh diri. Dalam ledakan tersebut, Spencer mengalami luka yang sangat parah. Black pun lalu memberitahu semua tim bahwa mereka sedang mengalami kondisi darurat. Any station, Bravo is down! Bravo is down! Dealer yang berhasil mengambil antena radio tersebut, ia dan rekannya pun segera memperbaikinya sambil tetap baku tembak dengan kelompok Taliban. Dari arah belakang, tiba-tiba Dostum dan pasukannya datang yang membuat Nelson sedikit terkejut. Dostum datang kembali untuk bergabung dengan Nelson melawan kelompok Taliban. Setelah antena radio berhasil disambungkan, Dealer pun segera memberitahu Nelson jika Taliban memiliki rudal peluncur penuh dengan roketnya juga. Tak lama kemudian, Mullah Razan dan pasukannya langsung menembakkan senjata tersebut ke arah Nelson dan tim. What the fuck is that? Get out. Essex, can you target the BM-21? Negative! Pull it back! Back to the horses! Move! Go! Karena tertekan, akhirnya Nelson dan timnya pun memutuskan untuk mundur sambil mengevakuasi Spencer yang terluka parah. Sementara Mullah Razan terus memberi instruksi ke anak buahnya untuk terus menyerang Nelson dan Dostum serta pasukannya. Tim sisi barat lalu meminta bantuan untuk melakukan serangan udara lagi. Namun serangan tersebut terlalu dekat dengan mereka sehingga membuat mereka terlambat untuk mundur. Get the fuck out of here! Let's go! Run! Run! Copy that. Danger close. 20 seconds. Dalam ledakan tersebut, Milo, Essex, dan Jackson hanya mengalami luka ringan.
Sedangkan seorang anak yang ikut bertempur dengan mereka mengalami luka dalam yang cukup parah. Mullah Razan dan pasukannya yang terus menyerang dengan rudalnya membuat Nelson dan tim untuk menyerang juga menuju target sasaran dengan menggunakan kuda. Tak tinggal diam, Dostum dan pasukannya pun pergi berjuang bersama Nelson dan tim. Dalam serangan tersebut, Nelson harus terkena ledakan yang membuatnya hampir tak sadarkan diri. Tapi beruntung rekan-rekannya segera membantunya dan mereka pun kembali menyerang Mullah Razan. Mullah Razan yang berusaha kabur dengan menggunakan mobilnya mendapat kejaran dari Dostum yang hanya menggunakan kuda. Mobil Razan yang terjebak di salah satu lubang membuat Dostum dengan mudah membunuh Mullah Razan. Dendam Dostum pun terbalaskan. Akhirnya mereka semua pun berhasil membantai habis kelompok Taliban dan para pendukung Al-Qaeda lainnya. Nelson lalu meminta bantuan untuk mendatangkan pesawat agar mereka bisa mengevakuasi Spencer. Setelah mengevakuasi Spencer, Nelson lalu menghubungi tim Charlie untuk menanyakan di mana keberadaan Dostum saat ini. Diketahui Dostum telah menuju ke Mazar-i Sharif yang mana Jenderal Atta juga sedang bergerak ke sana. Nelson yang tak ingin Jenderal Atta dan Jenderal Dostum bertemu lebih dulu, ia pun meminta agar timnya menyusul Dostum dan maju ke Mazar-i Sharif untuk menghalangi bentrok di antara kedua jenderal. Setibanya di Mazar-i Sharif, tiba-tiba Jenderal Dostum dan Jenderal Atta saling berjabat tangan dan sepakat untuk berdamai. Jenderal Atta. Nelson yang melihat itu pun sangat senang. Setelah Jenderal Atta pergi, Jenderal Dostum dihampiri Nelson. Kepada Nelson, Dostum mengatakan jika Nelson sudah dianggapnya seperti saudaranya karena telah banyak membantunya selama ini. Yeah, it's been with me forever. Just know that you will always be my brother. Thank you. Singkat cerita, Nelson dan timnya pun diterbangkan kembali ke Uzbekistan, pangkalan kedua dari Afghanistan. Kedatangan mereka disambut baik oleh atasan mereka, Mulholland, dan rekan-rekan mereka di sana. Captain Promise. Yes, sir. Di akhir film terdapat narasi yang bertuliskan melawan banyak musuh, ke-12 anggota tentara Amerika Serikat pasukan khusus ODA 595 selamat dalam misi mereka. Perebutan Mazar-i Sharif oleh pasukan berkuda dan sekutu mereka merupakan salah satu pencapaian terbaik militer Amerika Serikat. Perencanaan militer memperkirakan perlu waktu 2 tahun, namun pasukan khusus ini menyelesaikannya dalam waktu 3 minggu saja. Al-Qaeda menganggap serangan tersebut merupakan kekalahan terbesar mereka.
Lalu di tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Dostum dan Nelson tetap menjadi teman dekat sampai sekarang. Di tahun 2012, untuk menghormati tindakan kepahlawanan mereka, sebuah patung tentara berkuda didedikasikan di lokasi gedung World Trade Center tempat terjadinya serangan teroris sebelumnya. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.